Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Indonesia. Terima kasih yang telah mengklik video ini. Channel yang kecil yang berharap bisa memberi inspirasi yang besar. Kali ini saya akan membahas tentang apa penyebab kemiskinan di Indonesia itu. Oleh karena itu, ikuti terus video ini. Mohon bantu like, komen, dan subscribe agar insya Allah channel ini semakin berkembang. Senin 17 Juli 2023, BPS mencatat bahwa 9,36% penduduk Indonesia tergolong dalam kategori miskin. Berarti sekitar 25,90 juta orang itu orang miskin di Indonesia. Mereka yang digolongkan orang miskin di Indonesia adalah mereka yang punya pendapatan 600.000 ke bawah. Jadi yang akan dibantu berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang hanya berpendapatan 600.000 ke bawah. Dan itu artinya banyak penduduk Indonesia yang akan ngos-ngosan dalam hidupnya. Sebab sekarang ini pendapatan 1 juta saja per bulan itu saya rasa belum begitu memadai, apalagi yang 600.000 saja. Nah, kita mau mengecek sebenarnya apa yang menyebabkan bangsa kita ini begitu banyak orang miskinnya. Yang pertama adalah salah memahami agama atau budaya. Sering kita dengar bahwa uang itu tidak dibawa mati. Dalam perspektif budaya, biasanya perempuan itu tidak dibiarkan terlalu menuntut pendidikan yang begitu tinggi, tidak dibiarkan dalam perjalanan jauh, dan bahkan terkadang tidak dibiarkan begitu banyak beraktivitas di luar. Walaupun sekarang itu sudah mulai menurun, tetapi saya yakin ini masih ada pengaruh-pengaruh seperti itu. Salah memahami agama yang saya maksud adalah bahwa para pemeluk Islam awal, bahkan termasuk sahabat-sahabat Nabi, adalah orang-orang yang kaya. Kemudian Nabi Muhammad sendiri sebenarnya adalah Nabi yang kaya, karena dia punya akses sebenarnya untuk membuat dirinya kaya, pandai berdagang. Kemudian kadang dia mendapatkan kiriman hadiah-hadiah, tetapi setelah mendapatkan hadiah-hadiah itu, dia segera memberikannya kepada orang miskin di sekitarnya. Sehingga Nabi Muhammad masih tetap terlihat sangat sederhana kehidupannya. Kemudian kalau kita pelajari para imam mazhab, satu-satunya yang tidak kaya adalah Imam Hambal. Walaupun sebenarnya dia memaksa dirinya untuk tidak kaya, karena dia punya peluang untuk itu, tetapi beliau sendiri yang tidak mau kaya. Yang kedua, menurut saya adalah masih ada di antara kita salah memahami takdir. Ya, kalau kita sudah ditakdirkan miskin, ya apapun caranya kita akan tetap miskin. Saya kira ini adalah orang yang salah memahami takdir. Takdir itu ada dua, takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Takdir mutlak adalah takdir yang sama sekali tidak bisa kita rubah. Salah satu contohnya adalah kita dilahirkan di Indonesia oleh ibu kita yang bernama si Adam, bapak bernama si B. Itu memang takdir yang benar-benar tidak bisa kita rubah. Sementara ada takdir ikhtiar. Kalau kita hidup atau terlahir miskin, maka kita harus berusaha dengan memanfaatkan segala daya dan upaya. Saya yakin kita bisa berubah dari kemiskinan itu. Sebagaimana kalimat-kalimat yang viral dari milenial bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kemudian yang ketiga adalah sebenarnya kita malas dan suka menunda-nunda. Banyak muda-mudi maupun yang sudah dewasa maupun yang agak lumayan tua itu bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Bahkan dalam sebuah rapat misalnya, kita sering mendapati bahwa jarang sekali orang-orang di Indonesia ini tepat waktu, sehingga rapatnya kadang ditunda,
rapatnya dilaksanakan tetapi tidak maksimal, dan itu sebenarnya menjadi soal tidak mencirikan kedisiplinan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah apa yang membuat kita miskin adalah kita tidak memahami teori ekonomi dengan baik. Minimal kita memahami dasar-dasar atau pengetahuan dalam hal berdagang atau berbisnis. Misalnya dalam berdagang misalnya atau dalam membuat sebuah produk, kita mesti paham produk apa yang kita buat, kemudian kepada siapa kita membuatnya, berapa harganya, berapa peluang keberhasilannya, berapa peluang orang membeli kepada kita. Kita kadang tidak menganalisis dengan baik hal-hal seperti itu. Padahal dalam agama Islam pun misalnya, ayat terpanjang itu adalah ayat yang berbicara tentang ekonomi. Kemudian selanjutnya yang membuat kita miskin adalah perilaku buruk atau perilaku kita yang menyimpang. Misalnya judi online, kemudian isap narkoba dan seterusnya. Selain kalau judi online itu kan ya menghabiskan uang lah, dan terlalu banyak waktu kita berada di tempat itu, terlalu banyak waktu kita buang, sementara peluang keberhasilannya itu sangat sedikit. Ada pun mungkin yang berhasil, tetapi itu hanya beberapa orang. Kemudian yang terakhir yang membuat kita miskin adalah ya sistem pemerintahan itu sendiri. Karena pemerintah tidak mampu mengelola sumber dayanya yang begitu melimpah. Pemerintah membuat standar kemiskinan 600.000 baru bisa dibantu. Itu saya pikir sangat rendah di kehidupan seperti saat ini. Pemerintah yang tidak mampu menggratiskan hak-hak dasar warga negaranya seperti kesehatan dan pendidikan, itu juga salah satu yang membuat kita miskin. Karena ketika misalnya kita punya tabungan, lalu kemudian anak kita masuk sekolah, mungkin kita anggap BOP di sana ada dana bos, tapi ada cara lain untuk berbisnis di sana. Misalnya pakaian yang kadang terlalu wah harganya dan seterusnya. Itulah yang saya kira mengapa bangsa kita banyak yang miskin. Salah memahami agamanya sendiri, salah memahami budaya, terlalu banyak aturan dalam budaya, salah memahami takdir, malas suka menunda dan seterusnya. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.